Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Rahayu Mustari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik 3A. Di sini saya akan menjelaskan analisis kaitan antara psikologi komunikasi dengan profesi jurnalistik. Kalian tahu nggak sih apa itu psikologi komunikasi? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, aku bakalan ngejelasin dulu apa itu psikologi komunikasi. Dalam sejarah perkembangannya, komunikasi memang dibesarkan oleh para pakar psikologi. Menurut George A. Miller, mengatakan psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku komunikasi. Sedangkan menurut Jalaluddin Rahmat, psikologi komunikasi adalah ilmu mempelajari komunikasi dari aspek-aspek psikologi. Sejatinya, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari kesadaran dan pengalaman manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa profesi jurnalis sangatlah banyak sekali. Salah satunya adalah reporter. Nah, di video kali ini aku bakalan ngajak kalian untuk menganalisis tentang profesi jurnalis sebagai reporter dengan konsep analisis berdasarkan psikologi komunikasi. Aku bakalan ngambil contoh analisis di seputar iNews Pagi dengan reporter Naomi Tobing. Tapi sebelum lanjut ke analisis, aku bakalan kenalin dulu nih ke kalian, apa sih reporter itu? Menurut kalian, apa reporter itu? Menurut Career Explorer, pengertian dari reporter adalah mereka yang bekerja untuk mengumpulkan berita dan informasi tertentu. Jadi, reporter adalah bagian dari profesi wartawan yang bekerja dalam menggali, mencari narasumber, menentukan gagasan-gagasan, serta menulis suatu berita. Lalu, ia akan menyampaikannya melalui berbagai media pers seperti televisi, surat kabar, radio, maupun media digital di berbagai platform. Atau bertugas untuk mengumpulkan dan melaporkan peristiwa di lapangan kepada publik melalui berbagai media tadi. Mereka harus menginvestasikan banyak waktu untuk bertemu narasumber, melakukan wawancara atau liputan, serta perlu memverifikasi informasi yang diberikan oleh orang yang diwawancarai. Selain itu, mereka wajib sekali menyampaikan catatannya akurat melalui tulisan maupun lisan dari informasi tersebut dengan tepat. Nah, itu dia penjelasan tentang profesi reporter dan tugasnya. Agar lebih jelasnya lagi, mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Pemirsa, sebagai kota metropolitan, Jakarta menyimpan potensi tenggelam. Bahkan ancaman tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta sudah pada tahap mengkhawatirkan. Lantas langkah apa yang perlu diambil guna menghadapi penurunan permukaan air laut? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pemirsa, di balik hingar-bingar dan kesibukan dari Jakarta terselip potensi bahwa ibu kota negara ini akan tenggelam. Bahkan pesisir Jakarta diduga sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Lantas, langkah apa yang akan diambil terkait dengan penurunan muka tanah dan naiknya air laut? Bersama saya Naomi Tobing dan Suryali Santoso, berikut liputannya. Dampak dari pembangunan infrastruktur yang kian masif. Bisa kita lihat dari video tadi, profesi reporter adalah profesi yang berhubungan langsung dengan individu atau narasumber untuk menggali informasi dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kemudian, reporter tersebut akan melaporkan lewat beberapa platform dan media digital. Maka, reporter dalam situasi tersebut seringkali menggunakan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan menggunakan cara tertulis atau dengan cara lisan. Bisa juga dikatakan komunikasi verbal adalah suatu jenis kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan media. Dalam hal lain, seorang reporter
juga selalu menggunakan komunikasi nonverbal ketika ia sedang menyampaikan sebuah berita, seperti menggunakan gerakan tangan, mimik wajah. Jadi, komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yaitu suatu proses komunikasi di mana penyampaian informasi atau pesan tidak memakai kata-kata. Komunikasi ini sering disebut dengan bahasa isyarat. Bentuk dari komunikasi nonverbal ini memakai gerakan, seperti misalnya tadi sudah dijelaskan, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata, dan lain sebagainya. Maka, pesan yang disampaikan oleh reporter dapat berupa bahasa, suara, kata-kata, tulisan, gerakan tubuh, dan mimik wajah. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku Cita Rahayu Mustari, pamit undur diri dan sampai jumpa di video